Selamat malam, apa kabar? Selamat datang peserta seminar Marketing Revolution pada malam hari ini. Anda adalah orang yang luar biasa. Saya percaya bagi Anda yang hadir pada malam hari ini, Anda akan menjadi seseorang yang sangat berubah sesudah Anda mengikuti seminar Marketing Revolution pada malam hari ini. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Insinyur Audi Kadang. Saya berasal dari Makassar, dan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana caranya mendatangkan omset yang besar di dalam bisnis kita. Teman-teman, sebelum saya mengajak kita untuk belajar lebih jauh, saya ingin bercerita tentang sebuah perusahaan. Di mana perusahaan ini adalah sebuah perusahaan sepatu yang mereka akan merencanakan untuk membuka sebuah cabang baru. Mereka ingin membuka cabang baru di sebuah kota yang baru. Nah, pada waktu itu perusahaan ini mempunyai 2 orang manajer yang sangat hebat. Dan perusahaan ini memutus kedua manajer ini ke kota tersebut untuk melakukan survei. Mereka diberikan waktu 3 hari oleh pimpinan untuk melakukan survei. Bagaimana atau apakah ada kemungkinan perusahaan ini membuka cabang di kota yang baru ini. Dan ketika kedua manajer marketing ini tiba di sana, mereka berada di satu hotel yang sama, tapi di kamar yang berbeda. Dan ketika mereka tiba di sana, dalam 3 hari mereka melakukan survei di kota itu, bahkan sampai di pinggiran kota. Dan teman-teman tahu, ketika mereka melakukan survei, maka mereka menemukan baik si A maupun si B, mereka melihat bahwa di kota itu masih sedikit sekali orang yang menggunakan sepatu. 3 hari, teman-teman, sesudah mereka melakukan survei, mereka akhirnya pulang dan membawa laporan mereka. Dari hasil survei yang mereka temukan, mereka melaporkan. Mereka menemui pimpinan mereka dan kemudian melaporkan hasil survei mereka. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Kedua manajer marketing ini memberikan laporan kepada pimpinannya. Mereka melaporkan informasi yang sama. Manajer A mengatakan bahwa di kota itu masih kurang orang yang menggunakan sepatu. Demikian juga manajer B mengatakan bahwa di kota itu masih sedikit orang yang menggunakan atau memakai sepatu. Jadi, teman-teman, laporannya sama karena memang mereka melakukan survei di kota yang sama. Kemudian pimpinan menanyakan kepada B, dari hasil surveimu yang engkau katakan bahwa di sana masih sedikit orang yang menggunakan sepatu, saya ingin tanya, apa keputusanmu atau apa kesimpulanmu? Lalu kemudian si A mengatakan bahwa bos, dari hasil survei ini, maka saya berkesimpulan belum saatnya perusahaan kita membuka cabang di kota itu. Karena belum banyak orang yang pakai sepatu, maka akan sedikit sekali juga orang yang akan membeli sepatu kita. Maka laporan itu, kesimpulan itu dicatat oleh pimpinan perusahaan itu. Lalu si A disuruh keluar. Lalu kemudian dipanggillah si B. Dari laporan yang sama, pimpinan itu juga menanyakan bagaimana keputusan atau kesimpulan daripada si B. Dan manajer B ini mengatakan, bos, di sana masih sedikit orang yang menggunakan sepatu. Laporannya sama. Pimpinannya tanya, bagaimana kesimpulanmu? Lalu B mengatakan, bos, karena di kota ini masih sedikit orang yang menggunakan sepatu atau memakai sepatu, maka saya yakin kalau kita membuka cabang di kota yang baru ini, maka sepatu kita akan banyak yang terjual. Karena masih sedikit orang yang menggunakan sepatu. Jadi kesimpulan saya, kita layak atau kita perlu membuka cabang yang baru untuk penjualan sepatu kita di kota tersebut. Nah, teman-teman, peserta workshop atau seminar pada malam hari ini, saya ingin tanya pada Anda, kira-kira dari 2 orang manajer tadi, mana dari antara mereka yang akan menjadi seorang manajer yang berhasil? Apakah manajer A atau manajer B? Bagaimana dengan jawaban Anda? Benar.
Silakan berikan aplaus untuk diri Anda bahwa yang akan menjadi seorang manajer yang sukses adalah manajer D. Kenapa? Karena sekalipun keadaannya sama, tetapi dia mempunyai cara berpikir yang berbeda. Manajer A berpikir seperti seorang yang pesimis. Sementara manajer A adalah seorang yang memiliki sikap yang optimis. Dia melihat peluang yang ada, dia melihat kesempatan yang ada, dan mengambil kesimpulan bahwa perusahaannya layak untuk membuka cabang di sana. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, peserta workshop yang saya cintai, saya percaya bahwa Anda yang hadir pada malam hari ini, yang mengikuti seminar ini, adalah orang-orang yang optimis, adalah orang-orang yang penuh semangat, adalah orang-orang yang penuh harapan bahwa Anda sesudah mengikuti seminar ini atau workshop ini, Anda akan menjadi seorang sales marketing yang sangat handal, dan Anda akan mampu untuk mendatangkan omset yang besar bagi perusahaan Anda. Nah, teman-teman, kita tahu bersama bahwa tentunya terutama bagi sales marketing yang baru, Anda tentunya berharap bahwa sekalipun Anda orang yang baru dalam bisnis ini, tetapi Anda bisa memberikan kontribusi dan mendatangkan omset yang besar bagi perusahaan ini. Nah, tentu Anda, Bapak Ibu, teman-teman yang masih baru terutama akan bertanya, apa yang harus saya lakukan atau apa yang harus saya miliki supaya saya dapat menjadi seorang sales marketing yang bisa mendatangkan omset yang besar bagi perusahaan ini. Nah, teman-teman, hari ini saya akan membagikan pada kita bahwa ada 3 hal. Ada 3 hal yang perlu kita miliki supaya kita bisa berhasil untuk mendapatkan atau mendatangkan omset yang besar bagi perusahaan ini. Bagaimana Bapak Ibu, teman-teman? Apakah Anda mau belajar? Apakah Anda mau menyimak? Apakah Anda ingin memperoleh pengetahuan yang baik untuk bagaimana mendatangkan omset? Yang ingin atau yang berminat atau yang punya harapan, silakan angkat tangan. Terima kasih. Saya doakan Anda yang mengangkat tangan, tahun depan Anda sudah menjadi seorang marketing yang dapat mendatangkan omset yang besar bagi perusahaan Anda. Nah, 3 hal, teman-teman, yang saya katakan yang perlu kita miliki untuk supaya kita bisa mendatangkan omset yang besar. Yang pertama adalah kita harus memiliki pengetahuan tentang produk atau product knowledge. Nah, yang kedua adalah kita harus memiliki skill. Dan yang ketiga adalah kita harus melakukan prospecting. Nah, saya akan membahas satu persatu bagian ini, dan saya berharap Anda, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, boleh menyimaknya dengan baik. Nah, yang pertama adalah memiliki kemampuan pengenalan akan produk atau product knowledge. Nah, Bapak Ibu, teman-teman peserta seminar, pengenalan akan produk adalah bagian yang sangat penting bagi kita. Karena ketika kita datang menemui calon pelanggan kita, maka tentunya kita akan memberikan informasi tentang produk yang akan kita jual atau produk yang akan kita pasarkan. Nah, bayangkan teman-teman, kalau Anda tidak menguasai apa kandungan atau bagaimana produk kita, apa manfaatnya, maka tentu ketika kita menjelaskan pada orang, kita tidak dapat memberikan informasi yang baik, informasi yang cukup kepada calon pembeli atau calon pelanggan, sehingga mereka bisa tertarik untuk membeli produk kita. Nah, jadi kita perlu belajar, kita perlu mencari tahu tentang produk kita. Terutama kita perlu cari tahu apa kandungan utamanya. Apa kandungan utama dari produk kita, dari bahannya terbuat dari apa, lalu kemudian apa manfaatnya. Ini penting sekali untuk kita sampaikan kepada calon prospek kita atau calon pelanggan kita, supaya apa yang menjadi kebutuhan mereka ketika kita membawa produk kita, mereka akan menemukan dengan penjelasan yang cukup dari kita, penjelasan yang lengkap dari kita, mereka tertarik karena mereka tahu bahwa
produk ini memang bermanfaat untuk mereka. Kemudian kita juga perlu tahu bagaimana cara penggunaannya. Bagaimana menggunakan atau dosis yang harus digunakan dalam mengkonsumsi produk-produk kita. Nah, teman-teman, ini penting sekali. Dengan mengetahui produk knowledge daripada perusahaan kita, produk dari perusahaan kita, maka kita ketika berhadapan dengan calon pelanggan, pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang produk kita itu bisa kita jawab. Kita bisa memberikan jawaban dengan baik sehingga pelanggan kita juga menjadi puas. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Nah, yang kedua adalah skill. Skill. Kemampuan kita untuk memberikan penjelasan, kemampuan kita untuk membuat orang mengambil keputusan untuk membeli produk kita, itu dibutuhkan sangat-sangat penting di dalam kita menjual atau dalam menjalankan usaha kita. Kenapa, teman-teman? Kalau kita lihat orang-orang baru, sales yang baru, banyak kali mereka punya kesempatan, banyak kali mereka punya peluang, tetapi karena mereka tidak punya skill, mereka tidak punya kemampuan di dalam menyampaikan apa yang harus mereka jual, apa yang mereka harus sampaikan kepada calon pembeli atau calon pelanggan, maka biasanya calon pelanggan pun tidak tertarik. Karena mereka kadang-kala dalam penyampaiannya tidak menarik. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu teman-teman, kita perlu melatih skill kita, kemampuan kita untuk melakukan penjualan. Nah, untuk dapat menjadi seorang yang mempunyai skill, kemampuan yang baik, maka teman-teman yang perlu kita lakukan adalah kita harus sering melakukan atau mengikuti training tentang produk, training tentang bagaimana menjual, dan kita perlu memiliki mentor yang selalu boleh membimbing kita, sehingga dengan seringnya kita mengikuti pelatihan-pelatihan seperti yang sekarang ini Bapak Ibu ikuti, maka Anda akan mempunyai skill. Nah, tentu skill ini, kemampuan ini akan kemudian menjadi jauh lebih tinggi, jauh lebih sempurna dengan berjalannya waktu. Maksud saya adalah, kalau kita kemudian menjalaninya dari waktu ke waktu, kita sering menjalaninya berdasarkan kesempatan-kesempatan yang ada. Dengan kata lain, kalau jam terbang kita tinggi, maka saya percaya teman-teman, Anda akan punya skill yang sangat baik. Jadi dua hal tadi ini sudah kita ketahui, saudara. Yang pertama adalah kita perlu punya pengetahuan tentang produk knowledge. Yang kedua adalah kita perlu punya skill, kemampuan untuk dapat menjual kepada orang lain. Nah, ini hanya dapat terjadi kalau kita sering belajar, memperlengkapi diri, sehingga kemampuan kita juga semakin hari semakin meningkat. Nah, yang ketiga, teman-teman, supaya kita bisa mendapatkan omset yang besar. Karena saya percaya Anda semua, Bapak Ibu, tentu ingin punya omset yang besar, bukan? Nah, yang ketiga, teman-teman, yaitu bahwa selain kita harus punya pengetahuan tentang produk atau produk knowledge, kita punya skill untuk dapat menyampaikan kepada calon pelanggan kita. Maka yang ketiga adalah prospecting. Teman-teman, dari tiga hal ini yang saya katakan dapat mendatangkan omset yang besar bagi perusahaan, maka bagian yang ketiga ini, yaitu prospecting, ini adalah bagian yang paling penting. Kenapa, teman-teman? Karena sekalipun Anda punya pengetahuan yang cukup tentang produk, Anda menguasai produk Anda bahkan juga dapat menjelaskan perbandingan antara produk Anda dengan produk-produk yang dimiliki oleh kompetitor. Anda juga sudah punya skill di dalam menjual. Anda punya kemampuan untuk mempengaruhi orang dalam menjual. Tetapi kalau Anda tidak melakukan prospek, yaitu Anda terjun langsung, Anda pergi menemui calon-calon pelanggan Anda tidak bertemu dengan mereka, Anda tidak melakukan take action, maka saudara, teman-teman, tidak akan terjadi omset, tidak akan terjadi transaksi, karena tidak ada pertemuan antara Anda dengan mereka. Mereka tidak mendapatkan informasi dari perusahaan kita. Tidak ada orang yang memberi informasi kepada mereka tentang produk kita.
Nah, oleh sebab itu teman-teman, hal yang ketiga yang harus kita miliki adalah prospecting. Nah, dengan kata lain, sesudah kita memiliki pengetahuan tentang produk, sesudah kita memiliki kemampuan atau skill untuk menjual, maka tidak ada lagi langkah yang lain yang harus kita lakukan, yaitu langkah yang ketiga, yaitu kita harus take action, yaitu kita harus menemui calon-calon pelanggan kita, bertemu dengan mereka, memberikan informasi kepada mereka, lalu kemudian kita melakukan closing. Dengan kata lain teman-teman, bahwa 3 unsur ini yang merupakan hal yang penting di dalam mendatangkan omset. Ingat, ketiga hal ini, yang pertama adalah product knowledge, yang kedua adalah skill, dan yang ketiga adalah prospecting. Nah teman-teman, dari 3 hal ini saya ulangi lagi bahwa yang menjadi kuncinya adalah prospecting. Saya ingin sampaikan teman-teman, bahwa sekalipun Anda tidak mempunyai skill, sekalipun Anda tidak mempunyai product knowledge yang cukup, tetapi kalau Anda punya waktu, rajin untuk melakukan prospecting, bertemu dengan calon-calon pelanggan Anda, maka saya yakin omset pasti akan terjadi. Tetapi kalau Anda punya pengetahuan, punya skill, tapi tidak ada tindakan, action, untuk kemudian bertemu dengan calon pelanggan Anda, maka tidak akan ada omset. Nah, tetapi akan menjadi jauh lebih sempurna ketika Anda memiliki pengetahuan tentang produk Anda memiliki keterampilan untuk menjual produk Anda, dan kemudian Anda take action, Anda melakukan lebih banyak action, Anda melakukan lebih banyak pertemuan, Anda melakukan banyak prospecting dengan calon-calon pelanggan Anda, maka saya jamin omset Anda akan menjadi sangat besar dan mendatangkan keuntungan. Nah, teman-teman, mari apa yang kita pelajari pada malam hari ini kita kembangkan. Kita kembangkan pengetahuan kita tentang produk, kita kembangkan skill kita tentang bagaimana menjual, dan kita kembangkan kemampuan kita untuk melakukan prospek lebih banyak dari waktu ke waktu. Ingat teman-teman, ada filosofi mengatakan no omset, no income. No bonus, no income. Jadi dengan kata lain teman-teman, kalau kita ingin mendapatkan penghasilan yang besar, maka kita harus memiliki omset yang besar. Dan dari 3 hal tersebut tadi, teman-teman, kita bisa melakukannya dengan maksimal, sehingga itu juga mendatangkan omset yang besar bagi perusahaan kita. Teman-teman, saya akan mengakhiri pertemuan kita atau presentasi kita pada malam hari ini. Dan saya ingin bertanya pada teman-teman, siapa di antara Anda yang berharap bahwa 3 bulan ke depan Anda sudah punya omset yang sangat besar sesudah Anda belajar dari pertemuan kita pada malam hari ini? Silakan raise hand, angkat tangan Anda. Ya, terima kasih, saya berikan aplaus bagi Anda yang mengangkat tangan Anda. Sekali lagi saya katakan, saya doakan Anda yang punya semangat, yang punya harapan yang besar dalam bisnis ini. Saya doakan tahun depan Anda sudah punya omset yang sangat besar dari bisnis ini. Nah teman-teman, di akhir acara ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mulai membayangkan, merenungkan apa yang menjadi target Anda pada tahun ini. Yakinkan diri Anda, pastikan diri Anda adalah orang yang pasti berhasil. Yakinkan diri Anda, tanamkan dalam pikiran Anda bahwa Anda pasti menjadi orang yang sukses di bisnis ini. Oke teman-teman, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Ayo kita kepalkan tangan kita, tangan kanan kita. Dan saya minta teman-teman, Anda mengikuti kata-kata saya. Biarkan ini menjadi motivasi dalam diri Anda, supaya Anda menjadi seorang sales marketing yang hebat. Oke teman-teman, ayo kita kepalkan tangan kita, ikuti kata-kata saya. Aku adalah juara. Aku adalah juara. Akan kubuktikan pada dunia bahwa aku adalah sang juara. Kita ulangi lagi. Aku adalah juara.
Aku adalah sang juara. Akan kubuktikan pada dunia bahwa aku adalah sang juara. Mari sama-sama teman-teman kita ucapkan terima kasih 3 kali. Aku adalah juara, aku adalah juara. Dan bagian terakhir kita ucapkan dengan panjang. 1, 2, 3. Aku adalah juara.